Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Febrianti dengan NPM 2021 435055 ingin mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pengalokasian dana bantuan di Kelurahan Kebagusan dengan metode SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan menu login, di mana terdapat logo DKI Jakarta, lalu ada kolom username dan kolom password. Di kolom username kita akan isi admin. Lalu di kolom password kita juga akan isi admin. Jika sudah, kita akan mengeklik tombol login. Setelah login sukses, kita akan dibawa ke menu utama. Jika gagal, akan muncul error dan kembali ke menu login. Di tampilan menu utama ada beberapa master data, di antaranya data warga, data admin, data bobot, data kriteria, data penilaian, dan menu logout. Yang pertama, data warga yang berfungsi untuk mengolah data warga. Yang kedua, data admin yang berfungsi untuk mengolah data admin. Yang ketiga, ada data bobot yang berfungsi untuk mengolah data bobot. Yang keempat, ada data kriteria yang berfungsi untuk mengolah data kriteria. Yang kelima, ada data penilaian yang berfungsi untuk proses perhitungan dan normalisasi metode SAW. Dan yang terakhir, ada menu logout yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tampilan data warga. Di data warga ini ada kolom ID warga, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, dan alamat. Setelah semua kolom sudah diisi, di sebelah kanannya ada tombol simpan untuk menyimpan. Lalu jika ingin mengedit, kita klik tabel yang diinginkan lalu edit. Di sampingnya ada tombol batal untuk membatalkan inputan jika kita tidak jadi menginput data. Dan selanjutnya di sebelahnya terdapat tombol hapus untuk menghapus data yang kita pilih, dan ada juga kolom pencarian untuk mencari data warga, serta ada tabel untuk menampung data warga yang sudah diinput. Dan di bawahnya ada tombol cetak laporan untuk mencetak laporan, dan terakhir tombol refresh untuk memperbarui data tabel. Berikut saya akan mencontohkan penginputan data warga. Misalkan nomor induk kependudukannya, nomor kartu keluarganya, nama lengkap, dan alamat. Jika sudah, klik tombol simpan, lalu akan muncul pop-up pesan jika data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengedit, klik data yang kita ingin edit, lalu mengeditnya. Jika sudah, klik edit. Jika berhasil, akan muncul pop-up seperti ini lagi. Jika ingin membatalkan inputan, kita klik nama data yang kita pilih, lalu klik batal. Jika ingin menghapus data warganya, kita klik yang kita inginkan, lalu klik hapus. Akan muncul pop-up seperti ini, dan kita klik yes. Jika berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita ingin mencetak laporan, klik tombol cetak laporan. Lalu akan muncul laporan seperti ini. Lalu jika ingin merefresh, klik tombol refresh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan data admin. Di dalam tampilan data admin ini ada kolom username lama, kolom username baru, dan kolom password baru. Serta ada tombol simpan pembaruan untuk menyimpan pembaruan yang telah kita perbarui, dan tombol batal untuk membatalkan isi dari kolom-kolom di atas. Lalu ada tombol refresh untuk merefresh tabel, dan ada tabel untuk menyimpan atau menyampung pembaruan. Berikut saya akan mencontohkan mengubah data admin.
Jika sudah, klik simpan pembaruan. Jika berhasil akan muncul pop-up pesan seperti ini. Lalu, klik tombol refresh. Data yang telah diubah akan muncul pada kolom ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan data bobot. Di tampilan data bobot ini, ada kolom pendidikan, kolom pekerjaan, kolom penghasilan, kolom pengeluaran, dan kolom tempat tinggal. Sekaligus terdapat juga tombol simpan data yang berfungsi untuk menyimpan pembaruan dan tombol cetak laporan untuk mencetak data bobot. Yang jika kita klik akan muncul seperti ini. Untuk range-nya, saya menggunakan skala 0 sampai 1 sehingga didapat data bobot seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan data kriteria. Yang pertama, ada kolom ID kriteria untuk ID setiap kriteria. Yang kedua, ada kolom nama warga. Kolom nama warga ini diambil dari menu data warga. Selanjutnya, ada kolom K1 atau pendidikan terakhir. Pada kolom pendidikan terakhir, kita dapat memilih bobot 1 sampai 3. Yang dimana pada bobot 1 berisi pendidikan terakhir adalah SD, bobot kedua berisi pendidikan terakhir adalah SMP, dan bobot ketiga berisi pendidikan terakhir adalah SMA atau SMK. Selanjutnya, ada kolom K2 atau pekerjaan utama. Kita juga dapat memilih bobot 1 sampai 3, yang dimana pada bobot 1 itu berisi pegawai swasta, bobot kedua berisi buruh, dan bobot ketiga berisi pekerjaan tidak tetap. Selanjutnya, pada kolom K3 atau penghasilan, kita juga dapat memilih bobot 1 sampai 3, yang dimana pada bobot 1 berisi penghasilan 2.200.000 sampai 3 juta. Pada bobot kedua berisi 1.300.000 sampai 2.100.000, dan yang terakhir pada bobot ketiga berisi 500.000 sampai 1.200.000. Selanjutnya ada kolom K4 atau pengeluaran. Pada kolom pengeluaran kita juga dapat memilih bobot 1 sampai 3. Yang dimana bobot 1 berisi pengeluaran kurang dari 1.500.000. Bobot kedua berisi pengeluaran kurang dari 1 juta. Dan bobot ketiga berisi pengeluaran kurang dari 500.000. Dan yang terakhir ada kolom K5 atau tempat tinggal. Kita juga dapat memilih bobot 1 sampai 3, yang dimana pada bobot 1 bertempat tinggal di rumah sendiri, bobot kedua bertempat tinggal di kontrakan, dan bobot ketiga bertempat tinggal penumpang. Berikut saya akan mencontohkan cara pengisian kriteria. Pertama, kita memilih warga yang ingin kita edit. Lalu kita pilih pendidikan terakhirnya. Lalu pekerjaan utamanya. Lalu penghasilannya. Pengeluarannya. Lalu tempat tinggalnya. Jika sudah, klik simpan. Jika berhasil akan muncul pop-up pesan seperti ini. Lalu jika kita ingin mengedit, klik data warga yang ingin kita edit. Lalu kita pilih yang ingin kita ganti. Lalu klik edit. Jika berhasil akan muncul pop-up pesan seperti ini. Jika sudah, kita ingin melihat laporannya, klik cetak laporan. Nah, pada menu laporan, cetak laporan akan muncul laporan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan perhitungan metode SAW. Di dalam tampilan ini ada tabel normalisasi, fungsinya untuk menormalisasikan data dari kriteria. Terdapat
tombol normalisasi untuk menormalisasikan data, dan jika diklik datanya akan muncul di dalam tabel seperti berikut. Selanjutnya di sebelah kanannya ada tabel peringkat. Fungsinya untuk menentukan hasil akhir atau peringkat nama warga yang layak mendapatkan dana bantuan sosial. Dan jika kita klik, dia akan muncul. Jika berhasil akan muncul pop-up pesan seperti ini. Selanjutnya ada tombol reset untuk menghapus semua data yang berada dalam tabel. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya ada tombol cetak laporan. Dan jika kita pencet, klik, akan muncul seperti ini. Dan ini adalah peringkat-peringkat data warga yang layak untuk mendapatkan dana bantuan. Dan yang terakhir, terdapat tampilan logout, yang mana jika kita mengklik tombol logout, kita akan diarahkan kembali ke menu login. Cukup sekian demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.